Sejarah perjuangan putra Pangeran Diponegoro yang bernama Pangeran Jonet Diponegoro. Kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Pangeran Jonet putra Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta sampai Bogor. Pangeran Jonet Diponegoro lahir pada tahun 1815 ketika ayahnya menyatakan melawan penjajah Belanda yang kemudian terusir dari Puri Tegalejo. Pangeran Jonet masih berusia 10 tahun. Raden Mas Jonet ikut rombongan mengungsi bersama keluarga besarnya ke Gua Selarong setelah Puri Tegalejo digempur oleh pasukan Belanda. Raden Mas Jonet merasakan bagaimana susahnya hidup dalam pengungsian dan hanya tinggal di dalam gua bersama ibu dan saudara-saudaranya. Raden Mas Jonet Diponegoro adalah putra Pangeran Diponegoro dengan istri kelimanya yang bernama Raden Ajeng Maduretno. Raden Ajeng Maduretno adalah putri ketiga Raden Rangga Prawira Dirjo III dengan Kanjeng Ratu Kedaton Maduretno Krama. Putri Hamengkubuwono II Jeti Raden Ajeng Maduretno adalah saudara saya dengan Sentot Prawiro Dirjo, tetapi lain ibu. Pangeran Jonet memiliki adik kandung bernama Pangeran Room yang dibuang Belanda ke Ambon dan meninggal di sana tanggal 28 Maret tahun 1830. Pangeran Diponegoro disertai 5 orang lainnya, yaitu Raden Mas Jonet Diponegoro Anom, Raden Basah Martonegoro, Raden Masrup dan Kiai Badarudin datang ke kantor residen Kedu di Magelang untuk berunding dengan Jenderal Deko. Sesaat setelah perundingan itu, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya ditangkap dengan cara licik oleh Belanda. Kemudian dibawa ke Semarang dan terus menuju ke Batavia. Sewaktu kapal sedang berlayar di laut, Pangeran Jonet melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke laut bersama pengikutnya dan melarikan diri ke Batavia. Setelah berhasil lolos dari kapal Belanda, Pangeran Jonet yang waktu itu berusia 15 tahun, 1815 sampai 1830, dibantu pengikutnya mencari tempat persembunyian sementara di daerah Batavia. Akhirnya, dengan wawasan sejarah yang dimiliki, Pangeran Jonet memutuskan untuk mencari daerah bernama Matraman, pemukiman bekas tempat tinggal pasukan Mataram ketika melakukan penyerbuan ke Batavia di zaman Sultan Agung. Di sana Pangeran Jonet kemudian mencari penduduk yang masih keturunan prajurit Mataram. Akhirnya berkat bantuan dan perlindungan masyarakat Matraman, pada saat itu Pangeran Jonet beserta pengikutnya menetap di Batavia, Matraman, lebih kurang selama 2 tahun. Selama menetap di Matraman, dalam rangka mempertahankan diri dari kejaran tentara Belanda, Pangeran Jonet membentuk pasukan. Tahun 1832, Pangeran Jonet genap berusia 17 tahun. Usia yang cukup dewasa bagi seorang keturunan sultan untuk segera memulai hidup berumah tangga. Maka pada tahun 1832, Pangeran Jonet mempersunting putri kapiten keturunan Tionghoa dari Margatan yang bernama Bunio, yang kemudian berganti nama menjadi Nyimas Ayu Fatmah. Pangeran Jonet pindah dari pelariannya di Batavia ke daerah di sebelah selatan yang sekarang Bogor sekitar tahun ke-1832 bersama pengikutnya, keturunan bekas tentara kerajaan Mataram di Batavia, daerah Matraman, Jakarta Timur. Pangeran Jonet membuka perkampungan baru yang akhirnya dikenal dengan nama Kampung Jabaru, kepandekan dari Jawa Baru. Pangeran Jonet tinggal dan menetap di Kampung Jabaru dan mempunyai 5 orang putra dan 2 orang putri. Semakin banyaklah keturunan Pangeran Jonet di Kampung Jabaru tersebut. Akhirnya membuka kampung baru lagi dengan nama Kampung Duku Jawa. Pangeran Jonet Diponegoro wafat tahun 1885. Pada usia 70 tahun, beliau dimakamkan di Jalan Raden Kosasi, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Cikaret, Bogor Selatan, Jawa Barat. Pangeran Jonet mempunyai 7 anak yang bernama: pertama Raden Mas Mabehi Diponegoro, kedua Raden Mas Harjo Diponegoro, ketiga Raden Mas Harjo Dipocokro atau Pangeran Gringsing pertama, keempat Raden Mas Harjo Abdul Manaf,
Kelima, Raden Mas Kiai Haji Sahid Angkri. Keenam, Nyimas Rayukin. Ketujuh, Nyimas Reyokah oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.